Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM 7211419033, rombel akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 9 mengenai keamanan informasi. Keamanan informasi. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Adapun peralatan ini mencakup seperti mesin fotokopi, mesin faks, serta semua jenis media termasuk dokumen kertas. Selanjutnya, tujuan keamanan. Yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua adalah ketersediaan. Tujuannya dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga adalah integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat dan atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Manajemen keamanan informasi merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Adapun manajemen keberlangsungan bisnis merupakan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Keamanan manajemen informasi. Yang pertama, manajemen resiko. Manajemen resiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan resiko yang dihadapinya. Yang kedua adalah tolak ukur keamanan informasi. Tolak ukur keamanan informasi adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotoritasi. Ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Adapun ancaman internal dan eksternal merupakan ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis. Diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensial lebih serius dibandingkan ancaman eksternal karena pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam akan sistem tersebut. Jenis ancaman. Malware terdiri dari program-program lengkap atau segmen-segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem, serta dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Terdapat beberapa jenis peranti lunak berbahaya, seperti virus, worm, trojan horse, adware, dan spyware. Resiko keamanan informasi. Resiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan. Adapun resiko-resikonya adalah yang pertama interruption, yang kedua interception, yang ketiga modification, dan yang keempat adalah fabrication. Manajemen resiko terdiri dari yang pertama menganalisis kelemahan perusahaan tersebut, yang kedua identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, yang ketiga menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, dan yang keempat adalah menyadari resikonya. Pengendalian. Yang pertama, pengendalian teknis adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Terdiri dari yang pertama pengendalian akses, yakni dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi adalah pengendalian akses. Dilakukan melalui 3 tahap, yakni identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Jenis pengendalian teknis yang kedua adalah pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Yang ketiga adalah pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Kunci yang lebih canggih yang dibuka dengan cetakan telapak tangan dan cetakan suara, serta kamera pengintai dan alat penjaga keamanan.
Jenis pengendalian yang kedua adalah pengendalian formal, mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur dan praktik yang diharapkan, serta pengawasan syarat pencegahan perilaku yang berbeda dari kecanduan yang berlaku. Yang ketiga adalah pengendalian formal, mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian yakni pengendalian teknis, formal, dan informal mengharuskan biaya. Karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Maka, pengendalian harus ditetapkan pada tingkat yang sesuai. Dengan demikian, keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Contohnya adalah yang pertama BS 7799 milik Inggris, yang kedua BSIIT Baseline Protection Manual, yang ketiga COVID, yang keempat GASSP, dan yang kelima ISV. Standar industri. CIS adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Profesi teknologi informasi menawarkan program sertifikasi profesional. Contohnya yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional, dan yang ketiga adalah Institut SANS. Manajemen keberlangsungan bisnis. Terdapat subrencana yang umum yaitu yang pertama rencana darurat, yang kedua rencana cadangan. Cadangan dapat diperoleh melalui redundansi, keberagaman, dan mobilitas. Yang ketiga adalah rencana catatan penting. Demikian penjelasan materi sistem informasi manajemen bab 9 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.